Halo sahabat tani, salam jaga tani. Perkenalkan, saya Hendra Gunawan. Saya peneliti utama di bidang konservasi keanekaragaman hayati di Pusat Penelitian dan Pengembangan Hutan, Badan Litbang dan Inovasi Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Jadi hutan penelitian Dramaga ini dibangun pada tahun 1956. Yang membangun hutan penelitian ini adalah Balai Penyelidikan Kehutanan. Ini nama sebelum Pusat Litbang Hutan ya. Jadi Balai Penyelidikan Kehutanan ini sendiri berdiri pada tahun 1913. Jadi sampai hari ini sudah 107 tahun. Jadi pada tahun 1956 didirikan, ini namanya dulu kebun percobaan. Ini adalah untuk mengumpulkan berbagai jenis pohon-pohon hutan dari seluruh Indonesia dan juga dari luar negeri, yang tujuannya adalah untuk diteliti, untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan kepentingan untuk ini juga perekonomian gitu ya. Jadi sebagian besar pohon-pohon yang ditanam di hutan ini adalah pohon-pohon komersial, pohon-pohon yang diperdagangkan, terutama dari jenis-jenis Dipterocarpaceae seperti meranti, keruing, damar mata kucing. Ini ada semua di sini, dan itu menjadi ciri khas dari hutan penelitian Dramaga ini. Jenis pohonnya kan ada 127 jenis ya, 127 jenis pohon, ada 2 jenis bambu dan ada 1 jenis rotan. Jadi total 130 jenis. Nah, dari 130 jenis ini 88 itu adalah jenis asli Indonesia. Nah, 42 itu adalah jenis yang dari luar. Ada yang dari Afrika, dari Amerika, dari Meksiko kalau nggak salah ada di sini ya. Nah, dari jenis-jenis itu yang paling banyak di sini dan menjadi ciri khas dari hutan Cifor ini adalah dari famili Dipterocarpaceae. Dipterocarpaceae ini ya pohon-pohon yang bijinya bersayap dua ya, jadi bijinya terbang. Nah, ada meranti sini, ada macam-macam meranti di sini ada. Kemudian keruing juga ada, macam-macam keruing ada di sini, dan damar, macam-macam damar. Contohnya yang merawan ini kan, Hopea misalnya, ini pohon damar mata kucing kan, seperti ini. Jadi ini bangsa-bangsa damar mata kucing dari Hopea, ada beberapa jenis Hopea. Itu yang menjadi ciri khas di sini. Tapi jenis yang lain banyak dari famili-famili seperti bangsa jambu-jambuan. Kalau di istilah hutannya jambu-jambuan, tapi bukan jambu ya. Itu yang famili dari marga Eugenia kan gitu. Nah, itu kalau kita kelompokkan menjadi 2 saja, misalnya kayu keras dan kayu lunak. Itu yang kayu keras ini yang berdaun-daun lebar ya, tadi seperti keruing, meranti dan sebagainya. Yang kayu lunak ini adalah yang berdaun jarum gitu, seperti pinus contohnya di depan sana ada. Kemudian Araucaria, kemudian ada juga Podocarpus ya, ada di sana. Jadi ada kayu lunak, kayu keras gitu. Ya, banyak aktivitas yang bisa dilakukan masyarakat di sini, terutama pertama ya masyarakat keluarga ya, anak-anak sekolah misalnya, terus komunitas ya, komunitas sepeda. Misalnya ada komunitas juga senam jantung sehat gitu kan. Jadi komunitas-komunitas, ada juga komunitas fotografi ya, fotografi. Kemudian ya rata-rata berekreasi, menikmati hutan lah, menikmati suasana hutan. Tapi ada juga yang untuk kegiatan syuting film gitu. Kalau syuting film harus izin di sini. Syuting film pre-wedding itu ya, ada izinnya. Jadi kemudian pelatihan praktek untuk pelatihan dan juga penelitian. Penelitiannya udah banyak ya di sini. Ya, kalau dari kantor kami sendiri penelitian mulai dari penelitian perlindungan hutan ya, meneliti hama-hama ya, hama-hama penyakit pohon-pohon ini. Kemudian ada penelitian namanya uji provenance. Jadi uji uji coba berbagai jenis tanaman dari daerah-daerah lain dicoba di sini gitu, nanti mana yang paling cocok ya, itu namanya uji provenance. Kemudian
ada penelitian juga inokulasi gaharu, bagaimana membuat pohon gaharu menghasilkan kayu yang wangi. Kemudian ada penelitian juga misalnya asosiasi atau interaksi antara pohon-pohon dengan mikoriza, ya, mikroorganisme tanah gitu, yang membantu pertumbuhan dari beberapa jenis pohon. Kan dia ada asosiasi dengan mikoriza seperti pinus sama jenis-jenis meranti. Kemudian kalau dari mahasiswa-mahasiswa sendiri banyak penelitian satwa burung, ada yang penelitian tumbuhan bawah gitu kan, ada juga penelitian rusa. Jadi sudah cukup banyak lah penelitian. Pokoknya semua penelitian yang membutuhkan hutan bisa dilakukan di sini. Hutan seperti halnya hutan alam pada umumnya memiliki banyak fungsi dan manfaat. Yang pertama yang jelas ini kan ada situ gede ya. Situ gede ini kan menampung air dari daerah tangkapannya, ya, dari tangkapannya. Dan hutan penelitian Dramaga ini merupakan tangkapan utama dari situ gede ini. Jadi kelestarian air di situ gede ini sangat tergantung kepada keberadaan hutan ini. Kalau nggak ada hutan ini bisa saja musim kemarau menjadi kering gitu kan. Itu yang pertama ya, dari fungsi hidrologi. Kemudian dari fungsi ekologisnya sendiri, ini kan menciptakan ekosistem udah hampir mirip dengan ekosistem alam yang memberikan jasa lingkungan seperti keluarnya mata air, kemudian juga untuk wisata alam ya, juga kenyamanan gitu kan, kenyamanan. Makanya di sini juga ada dibangun pusat penelitian kehutanan internasional CIFOR. Itu bangun di sini itu juga di samping untuk mendekatkan kepada areal yang diteliti, juga suasananya suasana hutan gitu kan, jadi kenyamanan buat masyarakat sekitar, iklim ya. Kemudian kalau dari sisi estetikanya, kita kan tinggal di kota besar, kota metropolitan ya, yang haus akan pemandangan hijau segala macam. Ini menawarkan suatu alternatif ya, rekreasi wisata gitu, yang hijau, berbeda dengan kebun raya tentunya, karena ini hutan, bener-bener hutan gitu. Karena mudah diingat, mudah dilafalkan saja gitu kan, daripada panjang mengatakan hutan penelitian Dramaga gitu kan, banyak. Sebenarnya orang hutan situ gede gitu kan, hutan situ gede gitu. Tapi CIFOR kan lebih mudah diingat karena cuma 2 suku kata, CIFOR gitu kan, bisa disingkat menjadi angka C dan huruf C dengan angka 4 gitu kan, gampang gitu, CIFOR gitu. Akhirnya lebih mudah ngomong CIFOR kan. Jadi lebih terkenal CIFOR gitu. Padahal hutan penelitian Dramaga udah kita tulis hutan penelitian Dramaga pun orang bilangnya CIFOR. Hutan ini awalnya kan namanya kebun percobaan, kebun percobaan Dramaga. Tetapi kemudian karena ini dikelola oleh instansi kehutanan, kita ganti menjadi namanya hutan penelitian. Hutan penelitian ini, kata penelitian ini untuk membedakan dengan hutan yang lain gitu kan. Kan ada hutan lindung, hutan taman nasional dan sebagainya. Nah, ini hutan penelitian, mengindikasikan bahwa hutan ini memang diperuntukkan untuk penelitian gitu kan. Namanya seperti itu. Ya, kalau hutan penelitian sendiri ya, kalau yang dikelola oleh Pusat Litbang Hutan, kita punya 13 hutan penelitian. Nah, di Bogor itu antaranya ya hutan penelitian di Situ Gede ini, hutan penelitian Dramaga, dan hutan penelitian di Haurbentes, Jasinga, itu yang termasuk yang besar yang seperti ini gitu. Kalau yang lain-lain yang istilahnya itu bukan hutan ya, itu mungkin RTH barangkali ya, ruang terbuka hijau, seperti kebun raya kan ruang terbuka hijau. Kemudian dari Balai Penelitian Pertanian yang Cimanggu itu juga ruang terbuka hijau. Jadi ruang terbuka hijau, kalau hutannya sendiri kan di Kota Bogor nggak ada hutan sebenarnya. Termasuk yang di kantor kita di Gunung Batu itu kan arboretum. Kemudian di kampus Dramaga itu, IPB Dramaga itu juga arboretum, bukan hutan ya. Memang secara ekosistem itu dapat disebut hutan, tetapi itu kan statusnya arboretum, kebun raya, RTH gitu. Hutan penelitian kalau dibedakan dengan yang lain ya, misalnya dibedakan dengan arboretum Gunung Batu, dibedakan dengan arboretum di kampus IPB, bedakan dengan kebun raya. Misalnya dibedakan dengan ruang terbuka hijau di Balai Penelitian Pertanian misalnya. Hutan penelitian ini ya hutan gitu loh. Jadi ekosistemnya itu benar-benar ekosistem hutan. Jadi kalau
kalian melihat ke sini itu benar-benar seperti masuk ke dalam hutan, bukan taman gitu loh. Kan kalau kita masuk kebun raya itu masuk taman kan, bukan masuk hutan gitu kan. Walaupun pohon-pohonnya juga banyak sama, kalau ini masuk hutan. Nah, dan ekosistemnya ini sudah membentuk ekosistem hutan gitu. Ada rantai makanan ya, mulai dari herbivora, kemudian ada karnivora sampai kepada pengurai gitu kan, hewan pengurai gitu. Kayak serasa-serasa ini akan terurai dengan sendirinya menjadi humus. Itu di hutan. Kalau di taman kayak kebun raya disapu kan, diangkut pakai truk gitu. Kalau di sini enggak, dibiarkan tuh sampai nanti terurai menjadi humus gitu kan. Ada pengurai namanya dekomposer gitu kan. Kalau satwa-satwanya sendiri ada pengurai, misalnya biawak gitu ya. Biawak itu kan ada bangkai dimakan sama biawak gitu, terurai kembali lagi, jadi menjadi siklus rantai makanan. Dan di sini ada terjadi rantai makanan itu. Nah, itu kan salah satu ciri dari suatu ekosistem, ada rantai makanan. Nah, ini ekosistem hutan di sini juga ada gitu. CIFOR itu kan didirikan di Indonesia ini tahun 93 ya, ada penandatanganan kerjasamanya 93. Pertama, CIFOR dulu mengantor di Gunung Batu bersama dengan kantor kami di Puslitbang Hutan. Nah, kemudian dialokasikan di sini 10 hektar, dibangun kantor besar. Pada tahun 97 CIFOR pindah ke sini. Nah, keberadaan CIFOR sendiri meskipun ini adalah lembaga internasional, tapi impact kepada sekitarnya itu cukup signifikan ya. Pertama, ini kan seperti membuka keramaian ya, membuka akses informasi, akses ekonomi dan sebagainya. Karena dengan adanya CIFOR di sini kemudian berkembang, perekonomian berkembang, perumahan-perumahan juga berkembang. Di sini ada banyak perumahan di situ. Kemudian pemerintah, karena sudah ramai, pemerintah kota mendirikan terminal Bubulak. Jadi ini kan rentetan yang tidak bisa kita lepas dari keberadaan CIFOR itu sendiri, gitu loh. Nah, CIFOR sendiri itu kan lembaga internasional yang operasionalnya nggak cuma di sini, hanya kantornya pusatnya memang di sini, tapi operasionalnya ke seluruh dunia. Lebih 30 negara lah dia melakukan penelitian gitu. Nanti mereka balik lagi ke sini, membuat laporan di sini gitu. Jadi pusatnya di sini. Dan itu bagi negara kita kontribusinya besar karena apa? Kita kan negara, termasuk negara dengan kekayaan biodiversitas yang terbesar di dunia. Kita 3 besar ya dengan kekayaan hutan tropisnya. Ada lembaga penelitian yang mengurusi itu banyak dihasilkan pengetahuan, kebijakan untuk pemerintah kita mengelola hutan itu dari CIFOR juga, dari kantor kami juga kan gitu. Jadi manfaatnya seperti itu. Ini kan sebenarnya belum dibuka sebagai tempat wisata publik ya. Jadi mereka datang itu ya bukan karena ada pengelolaan wisata, bukan. Jadi secara resmi belum menjadi wisata publik, kecuali yang menjadi wisata publik adalah Situ Gede ya. Nah, Situ Gede ini kan kepemilikannya ada kan pemerintah kota. Jadi beda ya antara Situ Gede dengan hutan ini, beda kepemilikan gitu kan. Kalau Situ Gede dia mungkin ada tiketnya di sana untuk naik perahu dan. Tapi kalau untuk hutan kita sendiri ini tidak ada, belum ada tiket, belum diatur itu. Memang ada rencana-rencana mau membuat itu, tapi itu baru rencana. Kalau fasilitas utama untuk penelitian ini kan ada 2 sebenarnya. Penangkaran rusa sama sutra alam itu yang kita kelola. Nah, kalau fasilitas-fasilitas publik ya seperti ini nih, ada gazebo, kemudian ada toilet umum ya, kemudian di sana ada pusat informasi ya, di samping penangkaran rusa ada pusat informasi di situ. Nah, itu ya termasuk pos kantornya di situ untuk penjaga di situ berkantor, dan itu juga digunakan juga untuk pelatihan penangkaran rusa. Kemudian ada juga fasilitas yang sedang kita siapkan adalah klinik hewan ya, khususnya untuk rusa. Tapi nanti anjing, kucing juga bisa ke situ berobat gitu kan. Tapi sedang kita siapkan. Kemudian ada juga satu lagi adalah base campnya pemadam kebakaran hutan ya, Manggala Agni. Itu dari sini kelihatan di sana, sebelah sana.
Ya kalau pengaruh ini sih ya nggak ada ya pengaruh secara untuk ekologis, nggak ada. Pengaruhnya hanya memang kita tutup karena kan ini kalau nggak ditutup hari Sabtu hari Minggu penuh ini kayak pasar sini penuh itu orang jualan segala macam. Itu kan bahaya ya penyebaran COVID, makanya kita tutup gitu. Jadi pengaruhnya ya hanya pengunjung aja tidak ada, tapi itu nggak masalah karena kita tidak ada karcis tiket, jadi nggak ada kerugian apapun gitu. Jadi hanya itu saja. Harapan kita ya untuk hutan penelitian ini kan ke depan lebih bisa memberikan manfaat ya kepada masyarakat. Jadi tidak hanya penelitian gitu ya, tapi masyarakat sekitar secara langsung mendapat manfaat ekonomi. Makanya ini ke depan kan rencananya akan dikembangkan hutan penelitian ini menjadi eko-edu-wisata. Jadi ekowisata dan edu-wisata. Nah, kenapa kita menekankan edu-wisata? Karena kita ingin orang kesini itu pulang bawa ilmu gitu. Ilmu tentang pelestarian alam, sehingga ada kesadaran gitu loh bahwa hutan harus dilestarikan, satwa harus dilestarikan itu. Jadi kita mengedukasi masyarakat melalui hutan gitu kan. Itu harapan kita ke depan. Dan oleh karena itu kan ini sudah dirintis beberapa kerjasama ya. Misalnya kita sedang merintis kerjasama dengan himpunan alumni Fakultas Kehutanan IPB untuk mengembangkan tadi eko-edu wisata. Mudah-mudahan tahun ini sudah bisa mulai terrealisir gitu kan. Jadi harapannya ini juga dari pemerintah kota mengharapkan ini menjadi semacam kebun raya kedua di Bogor gitu. Jadi pemerintah kota juga antusias mengembangkan ini. Kan ini menjadi alternatif yang luar biasa gitu kan. Karena berbeda dengan kebun raya, suasananya beda.